Guys, selamat malam pemirsa MOB TV. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Sang Tokoh. Kali ini edisi ke-9, edisi yang luar biasa karena pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Seorang pendidik yang luar biasa, semangatnya wow. Ketua dari Ikatan Guru Penulis Tuban, penulis yang produktif di Bumi Ronggolawe ini, dan kita sambut bersama Bu Sriati. Sugeng dalu, Bu. Oh iya, sugeng dalu Mas Bambang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Sibuk apa, Bu, sekarang, Bu? Alhamdulillah sekarang mengawal teman-teman Ikatan Guru Penulis Tuban untuk membuat buku baru. Resolusi 2022. 2022. Tahun baru, buku baru. Ya. Ada berapa ini yang terlibat? Ada berapa penulis di sana? Sekitar 20-an. 20 penulis, dan alhamdulillah untuk kali ini ada beberapa pengawas aktif yang ikut. Ada Bu Darinda Tuti, ada Bu Sri Puji Yatmini, pengawas Pelumpang. Nah, beliau saya ajak untuk menginspirasi teman-teman karena mungkin ini buku perdana beliau. Jadi saya pengen beliau, kalau yang Bu Puji, Bu, monggo Bu, pengalaman jenengan luar biasa, bisa ditularkan ke anak-anak muda yang masih butuh support, butuh semangat, begitu. Dan beliau alhamdulillah bersedia. Insya Allah nanti ada yang baru lah, wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru. Dan kalau ini jadi, ini buku yang Buku yang ke-7. Buku yang ke-7 selama 2 tahun. 2 tahun 7 buku, luar biasa. Untuk total anggota berapa, Bu, hari ini? Sekarang IGPT total anggota 152. 152. Jadi dari 17 waktu berdiri. Dari 17 waktu berdiri. Ada 150-an guru yang aktif menulis. Ya, ini kalau dibandingkan dengan di kabupaten lain seperti apa, Bu? Apakah yang Ibu ketahui anemonya seperti ini atau gimana? Kalau literasi mungkin kabupaten lain lebih baik dari kita. Kalau saya mengamati ya. Karena komunitas-komunitas itu sangat aktif sekali, setiap bulan ada pertemuan, ada semacam sarasean, pertemuan. Nah, IGPT mau saya buat seperti itu, ternyata dengan kesibukan teman-teman masih belum bisa. Tapi saya berharap untuk tahun ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita bisa membuat live 24 jam non-stop, ya Mas Bambang, ya luar biasa, itu keren banget. Nah, kita nanti di 2022 pengen mengajak lebih banyak lagi guru untuk terlibat dan aktif dalam dunia kepenulisan. Paling tidak nanti kita menginspirasi anak-anak kita lah untuk kedepannya kita mengajarkan menulis. Ayolah kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa memberi suri teladan kepada siswa kita seperti itu. Ini bicara literasi ya, Bu. Kalau selama Bu Sri menjadi guru, literasi anak itu dari tahun ke tahun itu seperti apa, Bu, kabarnya, Bu? Kalau saat ini Mas Bambang ya, dengan gencarnya teknologi, itu dunia perbukuan itu semakin suram. Semakin sepi. Iya, anak-anak lebih mencintai gadget, lebih mencintai media sosial daripada kita ke buku-buku. Tapi saya yakin dengan guru yang mampu mengarahkan, memanfaatkan teknologi yang ada e-book, sekarang sudah banyak e-book itu, anak-anak bisa mengakses. Nah, itu merupakan langkah baru di dunia literasi kita. Nanti diharapkan literasi digital itu semakin berkembang. Terus saya menilai anak-anak sekarang itu lebih pandai daripada anak-anak dahulu. Karena apa? Karena
akses informasi, akses pengetahuan itu lebih mudah. Tinggal kita mengarahkan bagaimana mereka untuk ke arah yang baik, Saya yakin ke depan generasi emas itu di 2045 ya, itu akan menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Karena apa? Mereka dengan diarahkan ke jalan yang baik, itu akan lebih cepat mengakses ilmu pengetahuan, kemajuan. Jadi mereka akan lebih cepat belajar daripada generasi sebelumnya. Memang minat baca ya, iya, ini masalah klasik dari saya kecil sampai sekarang itu. Kalau kita melihat pemberitaan itu selalu tentang Indonesia dengan minat baca yang rendah, Indonesia dengan kesadaran literasi yang rendah gitu. Dan dulu waktu masih anak-anak kita merasakan itu kan seperti terdakwanya gitu loh. Oh, berarti kami yang kurang membaca. Tapi setelah sekarang jadi orang tua juga saya merasakan ini memang agak sulit, Bu. Satu misal gini, dulu waktu anak saya SD, itu 1 bulan itu bisa beberapa novel ya. Bisa 2, bisa 3. Tapi sekarang 1 bulan itu 1 itu nggak selesai, Bu. Alasannya, ya ini yang menarik ya, alasannya dia lebih seneng mendengarkan voice book. Nah, kalau menurut Bu Sri ini kan beda, Bu. Tetap beda secara rasa antara voice book membaca dan mendengar. Ya, itu 2 keterampilan yang berbeda. Nah, betul. Kalau di keterampilan bahasa kan ini 2 keterampilan yang berbeda. Kalau menurut Bu Sri dengan perkembangan situasi yang seperti itu gimana, Bu? Saya mengambil langkah istilahnya mendekati mereka. Dengan cara gini, Mas Bambang, saya mengajak mereka menulis. Bagaimana toh susahnya ketika kita membuat tulisan, ketika kita membuat sesuatu yang baru. Selama ini buku-buku yang mereka hadapi ceritanya dari zaman kita kecil sampai zaman sekarang. Ketika anak membaca buku yang dibaca Cinderella, Bang Putih Bawang Merah, nah kan berkutat di situ 7 bidadari. Nah, terus kurcaci itu lah. Terus anak-anak kan merasa sudah tahu Batu Menangis lah, sudah tahu ceritanya sebelum dia membaca. Nah, mungkin mereka sudah menikmati yang seperti Mas Bambang tadi, voice, film dan sebagainya. Nah, kita buat ruang-ruang baru. Kita ciptakan ruang-ruang baru berdasarkan imajinasi mereka. Saya sudah membuktikan ketika saya mengajak anak-anak menulis yang saya SD, tulisannya seperti apa kan gitu. Kita nggak optimis lah ketika itu. Tapi ketika mereka diajak dengan pembimbingan yang baik, ternyata muncul ide yang luar biasa keren dari mereka. Dan tulisan mereka itu cukup bagus, nggak sampai saya harus istilahnya sampai minum bodrek untuk itu kan naskah di istilah kita kan naskah bodrek itu, Mas. Nggak sampai seperti itu. Mereka ternyata alur ceritanya jelas dan dekat dengan kehidupan mereka. Terus ketika bukunya jadi, anak-anak luar biasa suka sekali karena ada cerita-cerita baru di sana yang dekat dengan kehidupan mereka. Nah, kita cobakan seperti itu. Nah, misalnya jadi suatu gerakan di sekolah. Gerakan menulis buku dengan cerita dari ide anak-anak sendiri. Nah, setelah bukunya jadi pasti minat bacanya tinggi. Tumbuh ya? Iya, itu cara kita merangsang. Akhirnya kan dengan menulis mereka pengen tahu. Ketika diajak menulis lagi, mereka pengen tahu cerita-cerita yang lain, tulisan-tulisan yang lain. Jadi mereka, oh yuyu, kemarin itu bagus loh ini ceritanya. Saya baca buku ini loh bagus. Saya pengen nulis. Nah, Bu kapan nulis lagi? Ketika anak-anak saya ajak nulis itu saya kaget loh. Bu, kapan Bu ada kita menulis lagi Bu? Saya mau buat puisi Bu tentang ini. Oh iya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi mereka sebetulnya butuh referensi baru, yang fresh, yang dekat dengan mereka, yang
harusnya kita sebagai guru bisa menghadirkan itu dan mengemas itu. Jadi teman-teman, kenapa di sini di Sang Tokoh kita sering undang seorang guru? Karena memang bicara dengan guru itu mempunyai sebuah ciri khas yang berbeda ya. Kita lebih terinspiratif, dan yang pasti guru itu punya intonasi yang meneduhkan. Seperti Bu Sri, intonasinya enak didengar, ceritanya mengalir, dan itu menarik. Teman-teman yang mungkin belum teman-teman tahu, kalau selama ini teman-teman lihat di media massa atau di media sosial, sosok seorang Bu Sri yang sangat menginspirasi, tapi mungkin cerita Bu Sri dulu masa kecilnya di mana, seperti apa, kalau pengen tahu, kita coba simak Bu Sri ini masa kecilnya seperti apa, orang asli mana, dan perjalanan sampai bisa yang seperti sekarang ini bagaimana. Pripun Bu, cerita masa kecilnya, ya penasaran Bu. Cerita masa kecil saya kira-kira ya sama dengan masa kecil anak-anak yang lain. Tetapi saya dulu memang dari kecil saya punya kakek dan nenek yang memang suka bercerita. Saya dapat banyak referensi cerita dari nenek saya. Ketika saya mau tidur, tuh beliau pasti bercerita dulu sambil ngisik-ngisik saya. Itu saya kan dari kecil ikut nenek di Sumur Jala, di Sumurgung, Sumur Jala. Saya ikut nenek saya karena saya masih kecil sudah punya adik, jadi istilahnya disapih. Nah, disapih sama nenek kakek saya. Jadi sejak kecil saya ikut kakek nenek. Jadi setiap mau tidur itu istilahnya saya dulu cukup dimanja sih sama kakek nenek. Nggak boleh, kalau bapak saya sedikit intonasinya agak keras ke saya itu nggak boleh. Sama kakek nenek itu. Soalnya seperti itu. Terus saya sering terlibat di kegiatannya beliau. Ketika beliau di sawah, saya mesti diajak ke sawah. Jadi saya kecilnya itu tomboy Mas Bambang. Sampai saya itu ya sudah menikah masih tomboy, enggak pernah pakai rok saya. Kecuali sekolah. Kecuali sekolah. Iya. Saya pakai rok itu ketika saya jadi guru di madrasah. Jadi ngajar pertama di madrasah. Di pondoknya Mbah Kiai Mukid, Pondok Hidayatul Islamiyah Semberagung, Rumpang juga. Di sana saya 7 tahun. Saya GTT 11 tahun. 11 tahun? Iya. Jadi teman-teman GTT yang masih 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, saya 11 tahun jadi GTT. Terus mulai menikmati, menyukai dunia literasi itu sejak kapan? Sejak kecil? Saya memang sejak kecil itu suka nulis, karena kan mungkin inspirasi itu ya dari kakek nenek, banyak cerita yang saya dapat. Saya suka nulis sebenarnya. Dari kecil saya belajar itu jadi banyak catatan-catatan saya. Saya belajar itu saya harus nulis dulu. Apa yang saya pelajari itu saya tulis. Saya diajarkan oleh guru saya waktu SMA, Pak Husin. Pak Husin Ali, alhamdulillah beliau masih sugeng sampai sekarang. Itu inspirasi luar biasa. Beliau orang eksak yang saya nilai jenius lah beliau. Nah itu mengajarkan ketika mempelajari sesuatu ditulis itu gini Mas Bambang, ini ada lidi atau kayu kecil sak jari gini. Terus bukunya itu digulung panjang, kemana-mana saya kantongi. Satu bab pelajaran itu satu gulungan itu. Saya rangkum di situ, saya pelajari. Saya buka, dimanapun saya ketika saya berhenti di suatu, misalnya saya ikut kakek ya ke sawah gitu. Pas sampai di sawah kan saya hanya main-main saja biasanya, jarang kan ikut, soalnya kan sudah ada yang ngerjakan. Saya lihat-lihat main-main di gubuk-gubuk itu, kadang ya kalau mau bantu ya bantu. Itu saya baca, jadi saya sudah terbiasa dari kecil. Ketika di rumah saya nulis, ketika saya keluar itu nggak lupa saya bawa, saya baca. Yang lidi saya gulung-gulung itu saya baca. Itu terus itu kebiasaan sampai ketika menjadi guru saya
catatan saya banyak. Maksudnya saya selalu menuliskan apa yang itu. Kemudian untuk menulis sampai ke profesional menjadi buku itu ketika saya ketemu dengan teman-teman komunitas dari Media Guru Indonesia. Itu pertama kali tahun 2016. 2016. Iya, ketika saya dipanggil pelatihan di P4TK PKN IPS Batu. Waktu itu saya mewakili Tuban dengan beberapa guru, 3 guru. Di situ beberapa kali, 3 kali saya pelatihan di sana dan alhamdulillah ketemu teman-teman itu yang orang-orangnya memang sangat inspiratif sekali buat saya. Ada Bu Pipit, ada Bu Dia, ada Bu Isti, teman-teman itu sangat inspiratif. Beliau memotivasi, beliau yang hebat ya, juara guru berprestasi nasional. Saya waktu itu merasa ya Allah, aku itu apa sih? Saya itu loh ndak guru desa yang belum pernah kenal dunia perbukuan, tapi ketika saya belajar menikmati, saya belajar dengan gembira. Berkali-kali Mas saya ikut workshop setiap Sabtu. Sabtu pulang sekolah itu, nah Sabtu kan hari pendek, jam 11 sudah pulang Itu saya mesti, alhamdulillah saya punya suami yang sangat support. Abi itu selalu ngantar saya ke tempat pelatihan-pelatihan itu. Berarti kalau misal dengar ada pelatihan di mana gitu datang. Kan saya terus ikut komunitas itu Media Guru. Jadi ketika Media Guru menggelar pelatihan di Sidoarjo, ketika menggelar pelatihan di Malang, di Surabaya, di asrama haji, di mana-mana kan mesti Sabtu Minggu, Sabtu sore sama Minggu 1 hari sampai malam kadang kami baru selesai. Seperti itu bayar 250, berarti 300. Tapi alhamdulillah dari situ saya termotivasi untuk bagaimana sih sebenarnya belajar untuk lebih baik dari teman-teman yang sudah berhasil. Dan alhamdulillah Allah mengijabah ketika saya ingin sesuatu yang pernah saya impikan. Alhamdulillah sekarang itu kayaknya sudah tercapai semua sih. Saya nggak pengen, maksudnya yang terlalu yang saya kira-kira tidak mampu. Saya pengen dan sudah tercapai. Sudah tercapai, istilah saya, perjuangan saya sudah selesai. Maksud saya perjuangan selesai untuk diri saya itu selesai. Betul, saya ingin menginspirasi teman-teman yang lain yang belum maksudnya belum ke lebih maju lah. Nah, mengajak mereka bagaimana ternyata kalau teman saya lebih maju dari saya itu saya senang sekali. Mereka bukan menjadi saingan buat saya, tapi mereka itu suatu kebanggaan bagi saya. Dalam hati saya itu saya merasa puas gitu. Saya senang sekali ya Allah ketika saya dulu hanya ke pelatihan sendirian, ada temannya. Terus kemudian saya pernah sih dalam satu pelatihan di 2018, ke pelatihan saya yang ke berapa saya nggak tahu, saya ketemu Pak Rofik dan Ustadz Ikhwan Fahrudin itu. Dari situ sampai sekarang beliau-beliau yang hebat itu jadi sahabat saya. Alhamdulillah saya jadi kenal Cak Sariban, kenal Mas Bambang, anak muda yang inspiratif. Itu sesuatu yang cukup membuat hati saya gembira dan saya syukuri sampai di titik ini saya loh bisa seperti ini. Itu luar biasa, alhamdulillah sekali gitu. Buku pertama tahun berapa, Bu? Saya buku pertama 2017. 2017, antologi bersama sendiri? Bukan, buku saya sendiri. Sendiri. Dan waktu itu 1 bulan, waktunya 1 bulan di Media Guru itu kan ada tantangan ketika kita ikut program Sagu Sabu, 1 guru 1 buku. Harus bisa menyelesaikan, tantangannya harus bisa menyelesaikan 1 buku itu 1 bulan. 1 bulan 1 buku. Kalau tidak selesai berarti Anda lewat dari tantangan itu. Anda tidak bisa meneruskan ke profesional. Seperti itu. Dan waktu di buku pertama itu Mas Bambang, saya nulis itu kan saya bisa nulis itu kalau sudah sepi. Jadi di jam 9 ke atas itu saya baru bisa nulis. Ketika
di luar masih kredit, kayaknya nggak bisa sih, saya nggak bisa fokus. Belum bisa fokus ya? Itu berarti butuh apa waktu-waktu tertentu. Iya. Tapi saya membatasi diri sampai jam 11 saya harus selesai. Karena setelah jam 11 tubuh saya ini, ya bukan tubuh saya saja, tubuh semua orang, karena enzim yang diperlukan oleh tubuh itu diproduksi jam 11 malam sampai jam 12 malam. Jadi ketika kita tidur lewat waktu itu, berarti besok pasti tidak enak di badan. Capek ya? Iya, rasanya lelah dan sebagainya. Saya nggak mau itu. Oh, iya. Saya harus menjaga betul, kesehatan itu bagi saya aset yang luar biasa. Ketika di usia saya sekarang ya, saya 46 tahun, alhamdulillah Mas Bambang. Saya di usia yang ke-46 tahun ketika saya check up kesehatan itu, dokternya itu heran gini. Loh ibu ini loh usianya segini, semuanya itu kok bisa baik, malah dokternya tanya, yang ibu makan itu apa? Dokternya yang bingung. Iya, yang ibu makan itu apa? Ketika dia meriksa kan semua ya, gigi saya itu satu pun enggak kalong istilahnya. Dan belum ada yang lepas ya? Iya, belum ada yang lepas. Terus saya sampai usia segini, saya tanya murid saya SD, siapa yang pernah sakit gigi? Banyak. Iya. Saya sampai sekarang itu katanya sakit gigi itu sakit banget. Alhamdulillah. Oleh Allah diberi sehat. Katanya murid-murid saya itu jangan sampai. Iya, jangan sampai. Siapa yang sakit gigi saya? Alhamdulillah. Pengen nggak sakit gigi kayak Bu Guru, saya bilang gitu. Ya syaratnya itu setiap mau tidur harus wajib gosok gigi, saya gitu. Ya alhamdulillah seperti itu. Dari anak desa memutuskan untuk menjadi guru, itu memang sejak kecil punya cita-cita menjadi guru, atau setelah dewasa baru kepikiran wah ini enak jadi guru gitu, atau gimana Bu? Saya itu jujur, sejak kecil itu saya pengen jadi guru. Betul itu. Sejak SD saya kelas 3, kelas 4 itu sudah mengajar adik-adik yang masih kecil itu. Saya buat di rumah itu sekolah-sekolahan. Sekolah-sekolah. Iya, sekolah-sekolahan itu dulu kan ngajinya kan habis maghrib ya. Betul. Jadi setiap pulang sekolah itu biasanya istirahat dulu, nanti setelah asar kan waktunya free. Nah, sampai menjelang maghrib itu saya buat sekolah-sekolahan. Muridnya itu anak-anak kecil, adik-adik saya, tetangga-tetangga itu saya ajari nulis, membaca, sholat. Kalau event-event saya ajak karnaval, betul itu bisa ditanya Mas Bambang. Saya ajak karnaval, nyanyi-nyanyi, nari, iya ya ada ekskul semacam itu loh, iya ya. Saya dari kecil kok sudah seperti itu gitu ya. Sampai sekarang itu kok membekas gitu. Anak-anak masih ingat ketika saya ajari ngaji, baca Quran. Kan ya dulu, lebih dulu saya, kalau saya sudah besar ya. Kemudian saya ajari, kan pernah dulu di SD saya juga ikut ekskul tari. Kebetulan gurunya Pak Muri, Bu Rini, Bu Nani Rahani itu yang mengajari saya. Memang dulu itu ya agak sedikit cerdas lah. Jadi agak mudah diajari gitu. Terus saya mengajarkan ke anak-anak juga, ke yang kecil-kecil adik-adik saya itu. Ketika kami membuat event karnaval itu saya ya kalau masih ingat itu tertawa Mas. Ada daun nangka, ada daun bunga randu. Itu itu terus buah randu yang jatuh kecil-kecil itu dibuat Papua-Papuaan. Ada sarung, ada jaritnya Simba, itu semua keluar. Nah, yang herannya saya itu Mas Bambang waktu itu ketika kami karnaval, padahal karnaval-karnavalan ibu-ibu lo nonton semua. Berarti keliling desa gitu ya? Iya, keliling desa ya, banyak pesertanya karnaval, ya Allah. Itu seru-seru ketika saya masih kecil itu, saya masih SD. Ya sudah jadi guru seperti itu. Terus akhirnya jadi guru pertama itu setelah saya dari Ambon. Pernah ke Ambon? Pernah ke Ambon, ke Papua, Indonesia Timur saya sudah pernah. Suami kan berlayar. Ya, waktu saya lulus SMP Mas Bambang, kan pengennya ke SPG. Ternyata SPG sudah tutup.
Waktu saya keluar dari SMP, SPG-nya tutup. SMP Negeri Plumpang. SD Sumberjalak 1, SMP Negeri Plumpang. Kemudian saya kayak putus asa gitu. Sebetulnya Bapak nyuruh sekolah di sekolah kesehatan sih. Pengennya anaknya jadi bidan. Tapi jiwa saya nggak di sana. Saya tahu darah sedikit aja sudah ngeri. Jadi saya pengennya jadi guru memang. Tapi ketika saya lulus SMA kok SPG sudah tutup, ya sudahlah. Berarti nggak itu jadi guru, jadi agak kecewa ketika Bapak nyuruh sekolah di Tuban. Saya nilainya kan agak bagus waktu itu, bisa masuk lah kalau sekolah di Tuban. Tapi saya nggak mau, nggak lah Pak, jauhan. Saya juga waktu itu kalau naik mobil itu mabukan Mas Bambang. Jadi saya itu ketawa waktu sekolah di SMA Rengel. Itu kan masih di sawah-sawah dulu. Jadi ketika turun itu saya muntah-muntah dulu di sawah. Ketika turun dari mobil setiap hari sampai ada 2 bulanan seperti itu. Terus akhirnya kok ya dengan berjalannya waktu sembuh sendiri. Sekarang hobinya adalah traveling. Karena suami itu memang suka sekali traveling. Ngajak anak-anak katanya ayo tadabur alam, melihat ke gunung-gunung apa itu gitu. Berarti setelah dari SMA itu terus saya menikah di usia 17 tahun. 17 tahun menikah, kemudian diajak suami ke yang saya katakan tadi ke Papua, ke Ambon tepatnya di sana. Pernah juga diajak berlayar ke Papua. Terus ketika di Ambon perang, perang suku di Ambon itu saya pulang. Saya pulang ke Jawa. Ketika saya pulang saya ketemu teman saya SMA. Teman saya SMA yang sudah jadi guru di yayasannya Mbah Mukhid. Saya diajak mengajar di sana dan alhamdulillah diizinkan. Setelah itu baru kuliah. Setelah jadi guru baru kuliah. S1-nya di? D2 dulu. D2 dulu. D2 di Setitmam. Itu perjalanan juga waktu saya kuliah. D2 itu Setitma, kelas jarak jauh dari Undar Jombang. Dulu ada ya. Saya ikut Undar Jombang itu 3 semester. 3 semester. Ya, waktu itu Pak Jamal almarhum yang itu. Lah, ketika kami sudah 3 semester, ternyata PGSD Undar ini tidak diakui. Dulu sempat ada masalah. Tidak diakui. Akhirnya kami harus kembali mengulang. Jadi yang sudah 3 semester mestinya 4 semester D2 kan selesai. Harus mengulang lagi 3 semester lagi. Dari awal lagi? 3 semester. Untungnya nggak dari awal. Hanya diakui 1 semester. Yang 3 semester tidak diakui. Tidak diakui 1 semester. Ulangnya di Undar lagi? Bukan. Undar kan memang sudah nggak terakreditasi. Akhirnya pindah di Kanjuruhan. Yang kelas kami harus naik bis tentang ke Kanjuruhan itu. Kelas istimewa. Itu saya tiap Sabtu Minggu kuliah kuliah di Kanjuruhan itu. Nah, selesai di Kanjuruhan alhamdulillah saya masih di semester 3. Kan tadi hanya diakui 1 semester. Ketika 1 tahun di Kanjuruhan saya dapat SK GTT. Saya pindah ke Sembung Rejo di SD Sembung Rejo dan dapat honor dari Pemda waktu itu. Nah itu yang membuka jalan saya jadi PNS ini. Ketika dari honorer itu saya 2004 sampai 2008. 2004 sampai 2004 5 tahun lah, 2004 5 6 7 8. 2008 diangkat jadi PNS. Jadi PNS ditugaskan di ujung Tuban, di Menilo Soko. Menilo di Manila. Iya Manila. Waktu itu masih suka ke sana, itu masih banjir, tapi alhamdulillah itu pengalaman yang luar biasa, bagian dari perjalanan hidup yang harus saya lalui ketika itu. Dan alhamdulillah waktu di Sembong itu saya dapat beasiswa untuk S1 di UT, jadi gratis. Saya S1-nya gratis dari UT. Setelah lulus D2, saya hanya berhenti berapa bulan, kemudian dapat
beasiswa untuk melanjutkan di UT. Berarti S1-nya UT. S1-nya UT. Ketika S1 UT belum sampai sudah lulus sih, tapi belum dapat ijazah, dapat SKPNS. Jadi dapat SKPNS. Setelah dapat SKPNS, saya bertugas di Soko. 1 tahun saya di Soko. Setelah lulus S1, langsung dapat kuota sertifikasi guru. Dan lulus, alhamdulillah tanpa kendala. Dan saya tidak pernah mengulang untuk lulus. Kalau ada teman-teman yang mengulang sampai 2-3 kali, alhamdulillah saya belum pernah merasakan sampai mengulang. Dan lulus dengan di kesempatan pertama, lulus sertifikasi. Mungkin teman-teman yang seangkatan saya itu lulus sertifikasi 1 tahun kemudian, 2012. Mengulang dulu. Iya, bukan. Belum. Mereka rata-rata belum dapat kesempatan waktu sama saya. Saya mendahului. Gitu. Ya. 2011 saya sudah lulus sertifikasi. Ya, akhirnya terus 2012 itu kan ada dari Dinas Pendidikan itu yang pegawai didekatkan dengan rumah masing-masing untuk mengajukan mutasi. Senin saya mengajukan mutasi, Rabu SK-nya sudah turun, saya di Sumur Jalak dan sampai sekarang. Di tempat yang sekarang. Iya, saya cinta dengan Sumur Jalak karena apa? Saya ingin di zaman saya itu Mas Bambang, Sumur Jalak itu satu lulusan 30 anak itu yang melanjutkan hanya 2 orang SMP waktu itu. Terus itu masih, tapi alhamdulillah ketika sekarang orang tua alhamdulillah sudah sadar pendidikan. Nah, paling tidak anak-anak di Sumur Jalak rata-rata sudah lulus SMA. Bahkan banyak yang di perguruan tinggi, ada yang S2 juga. Nah, itu kan sesuatu yang daripada zaman saya dahulu kan sudah lebih ada baik. Peningkatan, ya. Ada peningkatan. Terus saya pengen ketika saya di situ juga bisa menginspirasi anak-anak, menginspirasi generasi yang sekarang jadi orang tua kan anak saya. Oh iya toh ya, yang punya anak SD kan rata-rata murid saya dulu. Nah itu menginspirasi mereka bahwa pendidikan itu penting. Jadi sesibuk apapun saya masih menyempatkan diri untuk membantu anak-anak belajar dari tahun 2002 nah, sampai sekarang. Kemarin agak berhenti karena pandemi. Saya sendiri kan juga menjaga jangan sampai nanti ketika saya mengumpulkan anak-anak terus terjadi sesuatu. Nah, saya itu kan nggak menginginkan seperti itu. Jadi saya tetap membantu anak-anak itu untuk belajar gratis. Tidak pernah memungut biaya dari itu karena memang tujuan saya menginspirasi orang tua dan mengajak anak-anak cinta belajar. Alhamdulillah walaupun hujan itu anak-anak masih berangkat. Masih tetap berangkat. Itu yang sulit Bu. Soalnya kadang-kadang misalkan itu les yang berbayar atau apa gitu, ada apa sedikit itu sudah malas berangkat. Ini karena saking dekatnya mungkin ya. Terus ini Bu, untuk yang terakhir sebagai ketua IGPT, harapan ke depan untuk literasi Tuban ini seperti apa Bu? Ada rencana apa? Terus kira-kira IGPT ini akan ada gerakan seperti apa Bu ini? Iya, ini yang akan kita laksanakan di awal tahun ini, yaitu membuat guru kan wajib untuk membuat publikasi ilmiah dan karya inovatif. Saya ingin memfasilitasi teman-teman guru untuk kenal dan melek ke media. Mereka dekat dengan media karena media itu bisa menjadi corong kita, bisa menjadi publis kita. Kita tidak hanya melulu di PTK yang diseminarkan ke teman-teman, kadang ya juga tidak maksimal, hanya ditaruh di perpustakaan, kadang nggak ada yang tahu. Nah, saya ingin tulisan itu kalau dibaca oleh orang lain, itu kan nantinya akan muncul kritik, muncul perbaikan-perbaikan. Kita bisa, tulisan kita baik atau tidak, itu kan nanti publik yang menilai. Seperti itu. Nah, nanti saya pengen memfasilitasi teman-teman, nanti insya Allah lancar, tanggal 5 Februari nanti menggandeng radar Tuban, dan
koran Birawa, korannya Pemprov, langsung Pak pimpinan redaksinya yang datang ke Tuban, nanti Pak Wahyu Kuncoro, itu yang Cak Sariban juga, terima kasih supportnya Cak Sariban ini luar biasa guru saya. Ya saya banyak belajar banyak dari beliau dan beliau sangat mendukung kegiatan-kegiatan IGPT lah. Nanti ke depan IGPT seperti apa? Saya ingin IGPT itu melahirkan orang-orang hebat di Tuban. Amin. Ya, guru-guru hebat yang bisa menginspirasi anak-anak nanti ke depan itu pendidikan Tuban lebih baik lagi. Seperti itu. Literasi di Tuban lebih, karena semakin banyak yang bergerak itu kan semakin menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, sekolah-sekolah terutama guru itu istilahnya kan digugu dan ditiru. Ketika guru melakukan suatu gerakan itu saya yakin murid-muridnya ini bisa terinspirasi dari guru-gurunya. Karena saya sudah membuktikan ya, orang-orang hebat di Tuban itu lahirnya banyak yang dari penulis. Ada Bu Eva, ada Ustadz Iqban, ketua IGI, ada Pak Witono, ketua PGRI, beliau itu luar biasa, orang-orang luar biasa. Ada Pak Ismail, Pak Kabit kita, itu juga seorang penulis yang luar biasa. Cak Sariban, yang Pak Muji Hadi, kemudian penulis-penulis yang lain. Ada Bang Oji, Pak Nahrus, nah itu Cak Mutolibi, Cak Komet, nah terus yang di Uniro Pak Anto, nah itu nanti kan bisa menjadi ke depan literasi Tuban itu dari segala penjuru lah, dari masing-masing kecamatan, dari barat ada Pak Mujadi, Bang Oji dan kawan-kawan, dari kita, dari selatan, ya dari selatan ada Mas Bambang, ada Bu Ase, ada saya, ada Kak Bek, terus dari Tuban kota sendiri ada banyak teman-teman. Nah nanti itu bisa membuat satu gerakan yang bisa menginspirasi warga pendidikan yang lain untuk melakukan hal yang sama. Semakin banyak yang terinspirasi, insya Allah nanti pendidikan kita akan lebih maju. Ya, luar biasa. Ini bukan hanya sebuah sebuah penjelasan, tapi ini memang benar-benar gerakan nyata yang menginspirasi. Untuk itu, karena di sini sudah ada IGPT, teman-teman guru yang kebetulan punya hobi menulis, punya kesukaan di dalam bidang literasi, dan pengen bergabung di IGPT, disumonggoaken nggih Bu. Nah, demi Tuban. Senang hati. Demi Tuban yang lebih baik untuk literasinya yang akan datang. Oke, demikian obrolan kami dengan Bu Sri Yatni dalam Masyarakat Sang Tokoh seri ke-9. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.